Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bersyukur pagi hari yang indah ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita bersatu hati memuji menyembah Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari yang indah ini kita patut bersyukur karena Tuhan telah meneguhkan kita bersatu kembali di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Biar yang layak dipuji dan disembahnya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sejenak saya undang Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Haleluya Tuhan. Yesus. Kirabaya syakar. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah raya pada minggu ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kau yang beracara, Kau yang berotoritas atas setiap kami Bapa. Penuhi tempat ini dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Jamah setiap hati kami masing-masing Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Pelayan-Mu satu persatu yang melayani minggu hari ini, Kau memberkati Tuhan. Sarana prasarana yang kami gunakan Kau memberkati dan menguduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Dan berdoa agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling, rendahkan hati. Jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nikmati hadirat Tuhan, kita sembah Yesus. Dan dunia pun tahu
kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penderitaan-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, Yesus. Satukan kami Tuhan seperti Kau dan Bapa satu. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. We come to worship You. We come to worship You. We come to worship You. Jamah kami Tuhan, Kau sembuhkan kami yang sakit Tuhan, Kau pulihkan kami yang terluka Tuhan, Kau kuatkan kami yang lemah. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan, Kau manis Tuhan, Kau lembut Tuhan, ya Yesus, haleluya, yes. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Mari nyatakan Engkau Tuhan kekal, Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa.
tahtamu Tuhan, bersama menyembah agar dunia melihat kasih-Mu. Teguhkan kami satu. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh yang layak Tuhan, oh yang layak kami puja, kami sembah Tuhan. Haleluya. We worship You, we worship You. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami masih bisa berkumpul hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami sampai hari ini semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, bulan ini adalah bulan ulang tahun gereja ini berdiri. Saya ingat kalau tidak salah tanggal 12 Oktober. Tanggal 12 Oktober adalah besok. Tahun lalu yang ke-14 tahun, tahun ini 15 tahun. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini, bahkan selamanya gereja ini akan menjadi berkat buat orang lain. Gereja ini akan diperlebarkan, gereja ini akan menjadi berkat, dan gereja ini akan menjadi tempat penuaian jiwa-jiwa baru. Kami percaya gereja ini akan menjadi blessing dari Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita satu hati. Bapak Ibu yang di dalam, Bapak Ibu yang di luar, kita bersatu hati menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, menyembah oleh karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita maupun gereja ini. Haleluya. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran. Kau ajaib Tuhan buat setiap kami Yesus. Ajaib Tuhan. Yes, Kau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita nyatakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita nyatakan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Sungguh ajaib. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.
kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat 15 tahun ini kami berdiri Tuhan di gereja ini Tuhan. Yes Lord. Yes. Ajaib Tuhan, Tuhan, yes Lord, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami patut bersyukur Tuhan buat perkenanan-Mu buat setiap kami Tuhan, buat gereja ini Tuhan. Urabaya para rabaya shandara barabaya syukur. Shikirala barabaya syukur batakara baya syukur. Kirala barabaya syukur. Holy Spirit will come in this place. Holy Spirit will come in this place. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terus memuji-muji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang termanis buat setiap hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terpujilah Engkau Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai kehadiran kita. Haleluya. Haleluya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat. Dia perkasa, Dia memerintah atas semuanya. Amin. Haleluya. Kita mau pujikan pujian betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Dan Allah kita.
berkuasa, Dia berjaya atas segala perbuatannya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita terus naikkan syukur kita, naikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Yesuslah Kristus Tuhan yang layak untuk disembah. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita fokuskan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Lebih lagi kita komitmen, kita nyatakan kepada Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Yesus, mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Saudara untuk bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu
kami datang kepadamu ya Bapa. Dengan segala kerendahan kami, segala keberadaan kami minta ampun ya Yesus. Engkaulah Tuhan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila berkat dan kasih Tuhan, hikmat pewahyuan turun atas kami, jemaat-Mu yang Engkau kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di mana kasih Tuhan menyertai kita dan kita pada minggu kedua ini dapat bersekutu dalam ibadah raya ini. Biarlah kemuliaan Tuhan diturunkan atas kita di Kota Pati, seluruh Indonesia. Saudara terkasih, kita dasari firman Tuhan ini yang terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 9. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, luar biasa pengajaran kalau kita cerna dalam perikop ini. Anak Tuhan diajari untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Di dalam segala pencobaan, pada saat kita jatuh, pada saat ada segala perkara yang ada di dalam diri kita, dalam keluarga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita diajak untuk bertekun. Kita hanya memandang Tuhan penyelamat kita, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih, seseorang di dalam mengambil suatu keputusan, melihat suatu masalah, itu diawali dengan bagaimana cara melihat dia, bagaimana cara memandang dia sesuatu perkara itu sendiri. Seseorang di dalam memandangnya itu sudah salah, dibarengi dengan perasaan, maka muncullah jauh dari kebenaran. Permasalahan-permasalahan dilihat dari dasar firman Tuhan. Nah, kebenaran itu akan kita dapatkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hikmat yang ada di dalam kita, yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan, karena saudara dan saya, baik yang ada di gereja ini atau di rumah masing-masing, diberikan hikmat dari Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya itu sudah ditebus. Darah Yesus Kristus Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Apalagi kita setiap bulan
Ya, minggu pertama ada perjamuan kudus. Kita belajar untuk mengoreksi, mengevaluasi terus-menerus apa yang ada dalam diri kita. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia cenderung ke arah dosa. Oleh sebab itu, puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat murah hati dan kita selalu dilayakkan dengan penebusan dosa di dalam diri kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, disinilah sumber utama kita, hikmat, iman kita, iman dan hikmat kita. Itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hikmat yang diberikan kepada kita bisa mengambil suatu sikap yang tegas di dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam pribadi kita masing-masing. Hikmat di sini artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan perilaku dari sudut pandang Allah. Jadi hikmat itu kemampuan rohani, kematangan rohani kita masing-masing di dalam mengenal akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pengalaman rohani inilah yang bisa melihat bagaimana kehidupan saya, bagaimana kehidupan orang lain. Itu orang perlu didoakan, saya harus bersikap bagaimana. Sehingga kita belajar untuk positif thinking, di dalam berpikir kita berpositif. Sehingga nanti ditunjukkan dalam perilaku-perilaku kita. Tetapi dasarnya adalah dari sudut pandang Allah. Jangan sampai sudut pandang kemampuan kehebatan kita, jangan. Nanti mentok, pikiran kita mentok, perilaku kita nanti mentok, apa dan sebagainya. Nanti kita kebingungan sendiri. Tetapi nanti kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, nanti ide-ide, inspirasi yang dari Allah itu dimasukkan di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara. Sehingga iman dan hikmat ini telah terus berjalan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Amsal 1 ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, hanya bersumber pada Yesus Kristus Tuhan. Pengetahuan dan didikan yang diberikan. Saat ini kita diberi ujian, atau bangsa kita ada ujian COVID seperti ini. Apa yang harus saya lakukan untuk diri saya? Apa yang saya lakukan untuk bangsa ini? Hikmat dan didikan, keyakinan yang saudara dan saya sudah dimiliki, iman percaya kita, itu diuji dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kehidupan kita sendiri, proses kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mengeluarkan kata-kata yang bermakna untuk membangun orang lain ataukah untuk menjatuhkan orang lain? Ini kita diuji kita. Sehingga jangan sampai kita mudah untuk menyampaikan kata-kata yang tidak benar. Di sini kita diajak untuk belajar hikmat yang dari Tuhan gimana. Kata-kata yang bermakna, yang membangkitkan iman kita, membangkitkan imun kita, sukacita, kebahagiaan. Nah, dari sudut pandang ini kita akan belajar semakin hari semakin kuat. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ada ujian pada saat saudara dan saya itu jatuh atau sakit atau iman kita yang mengalami kendor. Itu suatu kebahagiaan, ujian. Dari sudut pandang, oh ini bukan kesengsaraan, tetapi itu suatu kebahagiaan, anugerah Tuhan. Maka itu akan mempengaruhi perkataan kita, sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita itu memandang itu kesengsaraan, maka yang keluar adalah kata-kata umpatan, kesombongan pribadi, kecongkakan, emosional itu tinggi.
itu akan muncul demikian. Kalau kita memandang itu suatu kebahagiaan, oh haleluya, puji Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ini harus saya belajar, belajar. Saya harus bersikap untuk tegas, untuk mengambil suatu keputusan untuk diri saya. Jangan sampai saya terpuruk. Saya melihat ke depan dan Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya, bahkan untuk bangsa ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, biarlah, ayat 4 ini, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kata biarlah ketekunanmu, itu berarti pada saat saudara dan saya ada proses kehidupan, ujian dan tantangan, permasalahan-permasalahan saat ini kita hadapi bersama, kita biarlah ketekunan itu masuk, ada di dalam diri kita, jangan sampai kita terlepas. Maksudnya di sini yaitu menghampiri tahta Allah. Kita berdoa, pujian, penyembahan, doa puasa, dan kita bersekutu bersama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, membangkitkan iman yang lainnya sehingga imun tubuh kita menjadi kuat. Ketekunan proses ini itu harus kita bangun, jangan sampai kita kendor karena situasi kondisi yang ada di sekitar kita, entah itu situasi kiri atau situasi kanan. Kita tetap fokusnya di dalam Tuhan. Nah, ketekunan ini dibutuhkan untuk memandang yang ke depan, fokus ke depan ini, sehingga sesuatu yang sudah terjadi tidak usah diingat-ingat, tetapi kita masuk dalam proses pujian penyembahan, menghampiri Allah. Kalau saudara dan saya kurang hikmat, menghampiri tahta Allah, karena dialah sumber hikmat itu, sumber keselamatan itu sendiri. Tapi kadangkala kita tidak tahan, itu secara emosi, dan orang lain dituntut harus seperti ini. Kalau tidak, maka kata-kata celaka itu akan muncul, cemooh itu akan muncul, kurang iman, ya, apalagi lebih parah lagi kata-kata kutuk untuk orang lain. Nah, ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Ketekunan itu nanti akan kendor, orang lain akan kendor. Pada saat orang lain itu mengalami sesuatu atau sakit, kita datang, haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur. Kenyataannya dia sakit terbaring di tempat tidur, tetapi kita bersyukur, Bu, dalam bersyukur pe awakku loro kabeh, linu-linu semuanya seperti ini. Tapi kita ajak untuk bersyukur dan memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka disitulah kuasa Tuhan itu akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi. Saya kalau di rumah berdoa untuk diri, keluarga, dan jemaat dan bangsa ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu setiap hari saya katakan begitu dengan batin atau saya ucapkan. Datanglah kerajaan-Mu untuk bangsa ini, datanglah kerajaan-Mu di keluargaku, datanglah kerajaan-Mu di diri sendiri atau keluarga saya atau jemaat Tuhan. Di surga seperti di bumi, di bumi seperti di surga. Semuanya menyatu jadi satu kesatuan. Pada saat saudara di bumi, luar biasa, suasana surgawi ada. Pada saat suatu saat jenengan sudah ada di surga, juga jenengan melihat, wah, saudara saya memuji Tuhan. Itu berarti pengharapan yang akan datang, kan gitu. Tapi kita belum waktunya untuk itu. Kita ada di bumi, biarlah kerajaan itu terjadi dalam diri kita semuanya. Amin. Ini yang perlu kita bangkitkan iman kita dan imun kita. Sehingga bukan kata-kata yang tidak bermakna yang keluar, tapi kita pujian dan penyembahan dan mendoakan yang lainnya, sehingga apa? Satu dengan yang lain saling membangun keimanan. Lebih-lebih bersyukur di dalam kehidupan kita, tubuh kita
kesehatan semakin hari semakin ditambah-tambah sehat dan kuat. Sehingga untuk melayani, untuk melakukan suatu pekerjaan, kita bisa melakukan dengan baik. Itu semuanya karena dari Tuhan Yesus. Biarlah ketekunanmu itu. Jadi jangan sampai kita hambat. Pada saat ada suatu keinginan untuk melangkah berdoa, ada suatu keinginan untuk membaca firman Tuhan atau berdoa, itu setiap hari saudara dan saya lakukan. Entah satu ayat, satu perikop, dua pasal dan monggo, ya. Keinginan yang ada dalam diri itu lakukan. Jangan sampai terhenti. Karena ketukan, apakah jangan melihat hasilnya dulu. Jangan. Ketekunan saat ini proses tahapan demi tahapan yang itu kita fokus di situ. Soal hasil urusannya Tuhan Yesus. Lakukan. Sehingga antara pikiran dan perkataan perbuatan itu bersih. Tidak memandang kanan dan kiri. Tidak memandang ke belakang, tidak. Tetapi kita memandang Yesus. Diri kita untuk menyembah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ketekunan ini biarkanlah. Kalau bahasa yang lain, lepaskanlah. Lepaskanlah segala beban. Beri kesempatan Roh Allah untuk bekerja dalam diri kamu. Biarkanlah ketekunan ada dalam diri kamu. Apakah saudara saat ini membaca firman terus menerus? Monggo, lakukan ketekunan itu. Pada saat ini saudara ingin sekali untuk mendoakan, silakan doakan. Punya target, siapa yang kita doakan satu persatu. Entah keluarga A, B, atau kota Pati, atau kota di luar, di mana kita mendengar, ya, di suatu kota itu ada ini, kita doakan. Pada saat itu ada di mana ada suatu masalah, kita doakan. Ketekunan itu muncul. Roh kita latih terus. Supaya kedekatan dengan Tuhan itu selalu ada. Sehingga pada saat kita menerima informasi, bukan kata-kata negatif yang keluar atau pikiran yang negatif. Tapi pada saat suatu mendengar, oh ya yuk kita doakan dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan terjadi. Pada saat untuk melihat saudara di media sosial, ada anak atau siapa yang sakit, Pak bantu. Pada saat kita menyentuh itu, hati saudara mendoakan dalam nama Yesus, sembuh. Itu melatih kita untuk ketekunan kita untuk, ya. Sehingga orang lain mungkin tidak tahu, kita dia dengan HP, kita nonton melihat di Facebook, ada yang inspirasi dari teman-teman itu. Ada yang sakit, ada kita doakan, kita latih untuk mendoa. Ketekunan soal sembuh dan sebagainya itu Tuhan Yesus. Lakukan tugas kita. Kata-kata positif lakukan. Ya, sampaikan itu. Nah, saudara, biarlah ketekunan itu di dalam pikiran kita kadang-kala kita menghambat. Aduh enggak. Kok sepertinya aras-arasan atau apa dan sebagainya dengan berbagai alasan. Biarkanlah ketekunan itu masuk dalam diri kita dan kita melakukannya dengan bebas. Apapun kata orang lain tidak dengar. Yang penting saya melakukan apa yang menjadi tugas saya. Kalau saya berdoa, saya melakukan atau kunjungan atau kita punya target doa atau apa dan sebagainya, silakan lakukan. Ketekunan biarlah. Nanti Roh Allah itu akan memberikan hikmat pada saudara. Ketekunan itu akan memperoleh hasilnya jikalau saudara sadar. Tidak melihat hasil urusannya Tuhan. Lakukan aja. Kadang-kadang saudara naik sepeda motor dengan bahasa roh atau berdoa di mana saja. Apakah kelihatan langsung hasilnya? Enggak. Tetapi lakukanlah. Pada apalagi kalau orang berdagang atau berbisnis, tekun aja, mungkin jatuh bangun itu seperti itu. Tapi suatu saat Tuhan berikan hasil yang luar biasa. Karena apa? Ada proses. Iman percaya saudara itu yang diminta oleh Tuhan. Iman percaya saudara, ketulusan, kemurnian itu sendiri. Biarkanlah ketekunan itu
memperoleh buah yang matang. Suatu saat kalau ketekunan itu sudah di dalam rencana Tuhan, agenda Tuhan itu sudah matang, maka buah itu saudara nikmati. Buah itu dinikmati. Yang lain jangan iri, karena sudah waktunya orang ini, anak Tuhan ini. Oh iya, kue enak, Mas gitu. Kamu enak seperti ini. Itu enggak, itu udah urusannya Tuhan. Pada saat titik itu sudah berkatnya Dia. Kemuliaan yang dinyatakan dalam kehidupan anak itu, saudara itu, keluarga itu. Kita hanya bersyukur aja, orang lain bersyukur. Oh puji Tuhan, orang itu bisa membangun rumah, haleluya. Biarlah kasih Tuhan menyertainya. Doa kita sehingga positive thinking di sini. Suatu saat pasti Tuhan akan berikan bagian saya, bagian saudara, sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Cara pandang dan ketekunan ini sehingga nanti kita akan memperoleh anugerah yang dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengambil suatu pilihan, keputusan, serta melakukan apa yang benar menurut kehendak Allah, harus didasarkan dengan firman Tuhan. Harus didasarkan dengan firman Tuhan. Nanti pencerahannya, penolong akan dikirimkan. Yaitu apa? Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Ketekunan ini itu menyatu dalam kehidupan kita. Ya, itu menyatu. Itu menyatu. Hidup menurut Roh, kata-kata bermakna itu damai, sejahtera yang mendengarkan, sejahtera dalam kehidupan kita. Ini harus dasar firman Tuhan ini. Kalau itu ada sesuatu waduh meresahkan, cek ulang lagi. Ya, dengan Roh Allah itu sendiri, di mana anak Tuhan dipakai, silakan doa. Nah, itu doa damai sejahtera. Di Roma 8 ayat 4 sampai 17, hidup menurut Roh, bukan hidup menurut kedagingan. Kalau kedagingan nanti melihat sesuatu itu semuanya negatif. Biarpun itu baik, ya negatif. Yang ini yang sekarang ini merasuk di saudara-saudara kita. Kita sendiri atau dalam saudara atau di luar kita. Kita doakan supaya apa? Biar kasih Tuhan mengubah pikiran dan hati itu lurus sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan untuk bangsa Indonesia ini. Kita hampiri tahta Tuhan ini. Kita hampiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedewasaan rohani seseorang itu tidak hanya sekedar dalam perkataan, tetapi itu dibuktikan di dalam perbuatan, sehingga nanti bisa seimbang. Nah, dari sinilah kita bisa belajar. Pada saat kita diberhadapkan suatu kasus atau masalah, perkara yang ada dalam kehidupan kita atau di sekitar kita, bagaimanakah perbuatan kita? Karena Bapak Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatan juga. Sehingga jangan sampai kita ikut-ikutan, ya mungkin di samping kita, di kiri atau di kanan kita, enggak. Firman Tuhan dasar. Sekarang ini yang paling berbahaya adalah kata-kata di netizen. Siapapun akan dibully. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mohon jangan lakukan itu karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, enggak sopan. Ya, cara etika itu enggak sopan. Pakai akun palsu, ngomong sak penake dhewe, nah gitu. Tidak membangun seperti itu. Kalau memang berani ya langsung akun benar, ngomong
A, B dengan solusi ini seperti jelas. Kalau diminta pertanggungjawaban, oke. Ini kadang-kala hanya sekedar aja. Kadang kata-kata pencemooh dan sebagainya, wah luar biasa. Satu, anak Tuhan harus berdoa untuk ini. Sehingga Indonesia, kita dalam keluarga juga itu memiliki konsep yang benar. Kata-kata yang bermakna untuk membangun orang lain. Satu contoh aja, dalam satu keluarga ada yang sakit, bahkan wis nafasnya itu tersengal-sengal. Pada saat masuk sebagai anak, ngejak ribut, diskusi tentang warisan tanah. Apa yang terjadi? Itu menurut etika gimana? Kurang ajar gitu. Wong tua lagi loro kaya ngene iki, bukannya didoakan, dibangun, wah haleluya, dibangkitkan imannya. Ini malah diskusi masalah warisan. Apa yang terjadi? Tidak sopan seperti itu. Tapi kita bangkitkan, kita bangun supaya keimanannya dan dia punya rasa senang, sukacita. Ya seperti itu. Sama di Indonesia seperti itu kan. Ada suatu masalah seperti ini, tidak usah kata-kata tidak bermakna itu disampaikan. Tapi kita doa, sujud menyembah Tuhan. Supaya bangsa ini terlewatkan dengan permasalahan-permasalahan ini. Sehingga banyak sekali korban yang ada. Kita sebagai anak Tuhan sujud menyembah dan doakan. Doakan, itu tanggung jawab kita bersama. Jangan ikut-ikutan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak kata-kata yang tidak bermakna. Kenapa? Kedewasaan rohani itu akan dilihat dari cara dia melakukan sesuatu. Baik itu perkataan, perbuatan, bahkan dengan alat-alat medsos seperti ini, HP. Gunakan dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar kita untuk iman kita, kerendahan hati kita, dan pertobatan yang sudah terjadi di dalam kehidupan saudara. Itu seiring, tidak bisa dipisah-pisahkan, satu menyatu. Sehingga nanti kita memperoleh buah yang matang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau memang ada saudara kita yang kurang, mari kita doakan. Atau saudara atau saya menghampiri tahta Tuhan. Tuhan mampukan, minta hikmat dan pewahyuan yang dari Engkau. Dia dengan murah hati akan memberikan. Sampaikan nanti itu kemurahan hati itu pada yang lainnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai kita terombang-ambing. Jangan sampai terombang-ambing oleh angin. Dengan isu-isu yang saya sampaikan, isu-isu yang terjadi. Kita tetap fokus. Supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Imun dalam tubuh kita semakin hari semakin bertumbuh. Saudara yang terkasih, luar biasa kasih karunia Tuhan yang ada. Kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Bisa dibukakan? Oke. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Yang ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Nah ini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat. Sumber hikmat, yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus menebus saudara dan saya. Menebus dengan kasih-Nya, dengan kemurahan-Nya. Menguduskan kita. Dibenarkan karena kasih setia Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kemurahan ini, anugerah ini kita wujudkan dalam kehidupan kita. Wujudkan dalam kehidupan kita.
saling membangun satu dengan lainnya, dengan kata-kata yang bermakna, dengan perbuatan-perbuatan seperti Bapak Abraham. Dibenarkan karena itu. Dan kita memuliakan Yesus Kristus sebagai sumber berkat kita, sumber keselamatan, sebagai Tuhan yang menebus dosa-dosa kita, melepaskan dari belenggu dosa. Disinilah iman keyakinan kita. Maka kita terus bangun ketekunan ini karena sudah punya sumber yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Ketekunan, proses-proses. Biarkanlah ketekunan itu. Jangan hambat pikiran dan perasaan kita. Itu patahkan. Sehingga nanti buah yang sudah matang ini akan kita dapatkan. Anugerah dan kasih setia Tuhan kita terima di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bangsa ini. Amin. Mari kita berdoa. Kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kasih setia Tuhan yang Kau curahkan untuk bangsa ini. Kasih setia Tuhan yang Kau curahkan pribadi per pribadi. Tuhan, kami ucap syukur Engkau selalu ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Jika hikmat kami mengalami kendor, iman kami mengalami kendor, Tuhan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami melangkah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang tidak beres dalam hati kami, yang mempengaruhi pikiran, perkataan, perbuatan kami, Tuhan Engkau kuduskan dengan darah-Mu dalam nama Yesus, sehingga kami layak sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan, sucikan dan kuduskan. Biarlah berkat dan kasih Tuhan senantiasa tercurah atas kami, sehingga ketekunan kami semakin hari semakin bertambah-tambah kerohanian kami, sehingga memuliakan Engkau untuk-Mu. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau melayani untuk mengitarkan persembahan, kami persilahkan. Kita akan angkat satu pujian, jangan lelah. Bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencuri
Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap kami melangkah dengan iman percaya datang kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hikmat di dalam setiap kehidupan kami untuk melangkah, sehingga kehidupan kami Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, sehingga kami berjalan tidak menuruti kemauan dan keinginan kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami sebagai pribadi, sebagai anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hambamu, gereja-Mu, melangkah dan melangkah berdasarkan hikmat yang datangnya dari Engkau, hikmat yang datangnya dari Yang Maha Tinggi, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan, semuanya kami menyerahkan kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus. Baik taburan, perpuluhan maupun kolekte, Tuhan sucikan, kuduskan dengan kuasa-Mu, sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk para karyawan, pegawai negeri, demikian juga swasta, kaum pocokan. Tuhan urapi dan Tuhan memberkati. Demikian juga untuk driver. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang toko, bakulan, bengkel, bahkan yang tidak tersebutkan namanya satu persatu pekerjaannya. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Untuk TNI, Polri, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang notaris, kami berdoa untuk yang pengacara, semua Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan memberkati, anak-anak-Mu Tuhan memberkati, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, oh semuanya Tuhan memberkati, orang tua, mertua, anak, menantu, cucu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gugus tugas COVID-19, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke tingkat kecamatan, desa-desa. Tuhan memberkati, Engkau berikan hikmat, kemampuan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan di Indonesia ini, dari tingkat pusat sampai ke daerah, dari presiden sampai kepala desa sampai RT. Tuhan memberkati, biarlah mereka semuanya boleh mengerjakan tugasnya berdasarkan hikmat yang dari Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Juga untuk keamanan, ketentraman di bangsa ini, di negara ini, Tuhan memberkati. Sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan mengalir atas bangsa ini, berkat Tuhan mengalir atas provinsi-provinsi, berkat Tuhan mengalir atas kabupaten-kabupaten, berkat Tuhan mengalir atas kecamatan-kecamatan, bahkan desa-desa, sampai di mana kami berada di dalam nama Yesus. Bahkan berkat Tuhan mengalir di dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan curahkan roh doa, roh pujian, penyembahan kepada setiap umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, supaya kami setiap saat, setiap waktu, di rumah masing-masing, di mana kami berada, tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, sebab dengan bergaul karib dengan Tuhan, kami boleh menerima kekuatan yang dari Engkau, kami boleh menerima hikmat-Mu, kami boleh menerima apa yang harus kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu.
Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Roh maut, roh celaka, aku tolak, aku batalkan di dalam nama Yesus. Dan curahkan urapan-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita mengalir melimpah kepada kami semuanya sekarang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati katakan amin. Terima